Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. 18 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, dan fan-fan semua rider lain juga. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Sebelumnya lebih baik kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih hadir di channel Radio GP ini, yang tidak seberapa bagus seperti channel-channel lain mungkin, namun beritanya bisa dibandingin ya, mana yang ori, mana yang fake ya. Wadidaw. Oke, untuk hari ini Mimin awal sedikit ya, karena ada masa ini, untuk ada masa sedikit untuk Mimin buat video. Di sini Mimin ingin membahas yang mana banyak sekali para fan rider ya, pada fan rider yang berlainan ya. Bisa kita ganti dengan tetangga sebelah kita ya, yang sangat-sangat memuji-muji muridnya Ato, teman-teman, muridnya Ato, yang mana mereka mengatakan, wah, Marc Marquez sekarang semenjak murid Ato naik ke kelas MotoGP, Marc Marquez sekarang sudah nggak bisa bersaing lagi. Wah, Marc Marquez sekarang sudah ini, wah, Marc Marquez sudah ini gara-gara muridnya Ato gitu ya. Di sini ingin menjelaskan kenapa dan mengapa gitu, teman-teman ya, dan kenapa lagi gitu ya. Memang waktu kita lihat dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, memang performa Marc Marquez ya, bisa Mimin katakan di sini untuk fans sebelah. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa, pokoknya kalian dengar. Untuk tetangga sebelah kita, yang mana memang betul performa Marc Marquez dengan RC213V itu sudah menurun ya. Di sini Mimin bisa katakan bukan performanya Marc Marquez ya, namun performanya dari RC213V ya. Namun kalau untuk dari tahun 1 dan kedua itu, memang kita bisa katakan performa Marc Marquez ditambah lagi performa RC213V yang saat itu diotak-atik ya oleh beberapa rider ya. Bisa Mimin katakan semenjak Pol Espargaro masuk ke tim Repsol Honda, di situ ada perubahan yang mana banyak sekali yang mengkomplain, bahkan para pengamat sendiri yang membuat klarifikasi ya dari pengamat sendiri yang Mimin katakan semarin, seperti video Mimin kata kemarin ya, yang mana pengamat ini adalah pengacau pemikiran para tim ya, pengacau suasana ya, bisa kita katakan begitu ya. Karena pengamat mengatakan dulu RC213V Honda tidak bisa terus-terus bergantungan dengan Marc Marquez. Honda harus membuat satu motor untuk semua rider ya. Itu di time saat Pol Espargaro masuk ya, spekulasi itu keluar dari pengamat MotoGP ya. Itu yang membuat RC213V akhirnya menjadikan ya, atau merombak itu, sampai kebetulan Marc Marquez juga saat itu absen panjang ya. Jadi tidak bisa mengembang motor, atau tidak bisa kita katakan lama tidak memegang RC213V. Jadi dialihkan dengan perkembangan dari Pol Espargaro, Takaki Nakagami saat itu ya, dan Stefan Bradl sendiri, dan dari Alex Marquez sendiri ya. Dari situ mereka bercampur-campur, bahkan semakin hancur ya. Walaupun sehancur-hancur begitu, di saat Marc Marquez comeback, walaupun beberapa seri comebacknya, di situ Marc Marquez sendiri yang bisa menguasai RC213V yang
serba hancur seperti itu ya. Masih Marc Marquez yang bisa bersaing di hadapan ya. Ya, nggak perlu kita bilang ini ya. Oke, dari segi itu sampai sekarang banyak sekali fan-fan yang di luar itu, tetangga sebelah kita bahkan mengatakan Marc Marquez Marc Marquez sudah nggak ada performanya lagi karena nggak bisa mengalawani muridnya atau tercinta kita ya, atau muridnya Valentino Rossi ya. Mereka murid Valentino Rossi membuat Marc Marquez tidak bisa berkutik gitu ya. Di sini Mimin katakan ya, di situ bukan karena ridernya ya, tapi karena motornya ya. Mimin jelaskan kenapa Min? Bukannya Marco Bezzecchi hebat kah? Hebat ini itu ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, yang mana murid Valentino Rossi yang performanya untuk sekarang ini memang gila parah sekali kalau dilihat ya. Bagi fans tetangga sebelah mesti mengatakan wow, hebat-hebat hebat-hebat anak muridnya si Valentino Rossi ini ya. Di sini Mimin katakan bukan yang hebat itu bukan muridnya Valentino Rossi, tapi yang hebatnya adalah motor mereka ya. Kenapa Min sebut begitu? Lihat saja itu, Franco Morbidelli itu murid pertama Valentino Rossi ya. Tapi karena performanya di Yamaha saja, memakai motor Yamaha, lihat performanya. Apa yang bisa dia buat? Tidak bisa apa-apa. Kebetulan ya, VR46 ini memakai spek motor Ducati. Motor Ducati performanya memang luar biasa untuk sekarang ini. Ya, di dalam Ducati itu Francesco Bagnaia, muridnya Valentino Rossi memakai Ducati. Marco Bezzecchi memakai Ducati. Luca Marini memakai Ducati. Di sini kenapa Mimin cakap mereka tidak ahli? Bukan gitu. Maksudnya lebih besar keahlian motor mereka daripada mereka sendiri ya. Bisa Mimin bandingkan 90% banding 10% ya. 90% kehebatan motor, 10% kehebatan rider ya. Karena kenapa? Teman-teman bisa lihat di saat Alex Marquez yang masuk ke Gresini Racing memakai motor Ducati atau spek Ducati, lihat performanya bagaimana. Begitu bangkit. Di sini bisa kita bilang berarti Alex Marquez ini 90%-nya kehebatan dari motor mereka, ya. Itu ya. Jadi jangan bilang ini hebat kali muridnya Valentino Rossi, hebat sekali. Coba kalian ya, bahkan untuk sekarang ini mereka tidak mau pindah dari Ducati, bahkan dari tim mereka. Marco Bezzecchi, kenapa dia tak mau pindah ke pabrikan? Karena dia adalah sesosok Marco Bezzecchi ya, sesosok yang sangat menghormati atau sangat memuja Valentino Rossi ya. Sedikit-sedikit waktu menang dia, sedikit-sedikit dia terus puji Valentino Rossi. Sedikit-sedikit dia puji Valentino Rossi. Karena kenapa? Karena Valentino Rossi adalah sesosok fenomena di dunia MotoGP nomor 1 bisa kita katakan ya. Setelah itu Marc Marquez macam itulah, seperti itulah. Karena kenapa? Di situ teman-teman lihat, kalau Marco Bezzecchi menang sedikit atau apa, semua dia akan puji untuk Valentino Rossi. Bahkan dia mengatakan ini didedikasikan kemenangan ini untuk Valentino Rossi. Sebab itu dia tidak mau pindah dari VR46, tapi dia mau motor pabrikan, spek pabrikan. Apalagi dipengaruhi oleh para pengamat ya. Pernyataan dari para pengamat ya, yang mengacaukan, yang mengatakan Marco Bezzecchi harus diberikan motor pabrikan gitu. Tapi Marco Bezzecchi ingin motor pabrikan, namun dia tidak mau pindah dari tim VR46. Kenapa? Karena dia ingin menyanjungkan si Valentino Rossi dengan timnya. Bahkan sampai pernyataan Marco Bezzecchi beberapa hari yang lalu, dia sangat beruntung sekali masuk dalam timnya Valentino Rossi. Di sini bukannya tim Valentino Rossi yang hebat, tapi motornya Ducati ya, spek Ducati. Oke,
Ini penjelasan dari Mimin ya. Kalian boleh cerna dulu sebelum komen, sebelum apa. Betul apa nggak betul? Betul apa nggak betul? Gitu ya teman-teman ya. Gitu, memang gitu. Belum tentu mereka di luar spek Ducati itu bisa mengerikan. Belum tentu. Iya, iyalah. Pokoknya gitu ya. Kalau jangan bilang dengan Mimin, Marc Marquez kalah dengan murid Valentino Rossi. Kalah betul, kalah. Tapi kalah dengan motor dengan motor kalah, bukan rider dengan rider, oke? RC213V dengan apa namanya? Ducati mesin apa dipakai? Panigale. Apa namanya? Mimin lupa apa motor Ducati apa dipakai? Apa namanya? Aduh, nggak tahu Mimin lupa. Pokoknya ini pernyataan dari Mimin yang mungkin membuat pemanasan ya, pemanasan menjelang atau hampir mulainya MotoGP Inggris ya, mungkin dalam 24 dalam 1 minggu lagi ya, minggu depan ya teman-teman ya, minggu depan mungkin ya. Ini ada untuk pemanasan ya, pemanasan mental ya, mental bagi para rider dengan ini ya, dengan pernyataan Mimin ini mungkin banyak yang getar-getir mungkin ya. Wadidaw. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin sengaja terangkan atau ungkapkan ya. Memang sengaja itu Mimin jelaskan karena kenapa? Karena mereka sedikit mengatakan Marc Marquez kalah dengan muridnya Valentino Rossi. Bukan Marc Marquez yang kalah, tapi motor Marc Marquez kalah dengan motor Ducati yang dipakai oleh mereka. Oke? Namun kalah Marc Marquez, dia masih bersaing di hadapan karena dalam 2 seri ke belakang ini saja, yang baru-baru saja ini Marc Marquez bermain di belakang ya. Kenapa? Karena motornya sudah nggak bisa, sudah gila parah sekali motornya. Sedikit-sedikit jatuh, baru push sedikit jatuh. Sebab itu Marc Marquez diminta atau disarankan untuk tidak apa? Ya tidak terlalu ini ya. Lagipun Marc Marquez pun patah-patah, sudah berapa kali patah-patah gitu teman-teman ya. Itu saja, lain nggak ada. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi hari ini. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Semuanya adalah hiburan. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Arranco no. Tú arranca.